Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Widya Ningtyas, Miguel, dan Sam karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Selamat datang kembali di seri kata episode ke-11. Di seri ini kita membahas kiasan, idiom, dan peribahasa yang mengandung suatu kata. Dan kata yang akan kita pelajari di episode ini adalah tangan. Tangan adalah bagian tubuh yang kita pakai untuk mengerjakan banyak kegiatan, seperti menulis, mengetik, dan memegang benda. Selain itu, kita juga bisa menggunakan tangan untuk bertepuk tangan, menepuk kedua tangan, dan membuat suara. Suara tepuk tangan bisa kita pakai sebagai pujian untuk sesuatu yang membuat kita merasa kagum. Contohnya, setelah menonton pertunjukan yang bagus, para penonton menepuk tangan. Yang aku maksud dengan menepuk tangan di sini adalah menepuk tangan sendiri. Kalau menepuk tangan orang lain, itu namanya tos. Misalnya, setelah temanmu tampil di pertunjukan, kamu datang menghampiri dia, mendekati dia, untuk memberikan selamat dan juga memberikan tos. Selain tos, kita juga bisa mengucapkan selamat kepada orang lain dengan cara bersalaman, berjabat tangan dengan dia. Ketika kita bersalaman atau berjabat tangan, kita memegang tangannya sebentar untuk menyapa atau mengucapkan selamat. Ketika bersalaman, kita hanya memegang tangannya untuk beberapa detik, tidak terlalu lama. Kalau kita memegang tangannya untuk waktu yang lama, itu sudah bukan bersalaman. Namanya berpegangan tangan atau bergandengan. Biasanya kita bergandengan dengan orang yang kita sayang, seperti pasangan atau orang tua atau anak. Nah, selain jadi kata benda, kata tangan juga bisa menjadi kata kerja. Contohnya dalam kata menangani dan penanganan. Menangani artinya mirip dengan mengerjakan, mengurus, atau menyelesaikan sesuatu. Contoh kalimatnya, aku tidak suka cara kamu menangani masalah. Penanganan korupsi di negaraku selalu berjalan dengan baik. Nah, sebagai kata benda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, tangan adalah bagian dari pergelangan tangan sampai ke jari tangan. Pergelangan tangan itu bagian di mana kita bisa memakai gelang dan jam tangan. Bahasa Inggrisnya wrist. Selain itu, menurut KBBI, tangan juga bisa jadi bagian dari siku, elbow, sampai ke jari tangan. Walaupun begitu, terkadang orang Indonesia bisa menggunakan kata tangan
untuk bagian yang termasuk lengan, dari bahu, shoulders, sampai ke jari. Karena itu ada kiasan, panjang tangan, yang artinya suka mencuri, suka diam-diam mengambil barang milik orang lain. Selain itu ada juga kiasan ringan tangan, yang artinya suka membantu, suka menolong orang lain. Nah, kiasan ringan tangan ini bisa berarti positif, seperti suka membantu. Tapi juga ada arti lain yang negatif, yaitu suka memukul, suka main tangan. Karena tangannya ringan, masalah sedikit, mudah marah, langsung main tangan, langsung memukul. Menurutku kiasan ringan tangan ini unik banget. Punya dua arti yang sangat berbeda, bahkan berlawanan. Jadi kata ringan tangan ini artinya bagus atau tidak sangat tergantung kalimat dan konteks. Coba kita dengarkan dua contoh yang berbeda. Cari pasangan yang ringan tangan. Ketika kita sibuk, dia mau membantu. Kenali tanda pasangan ringan tangan. Jangan masuk ke dalam hubungan yang tidak sehat. Jadi, pasangan yang ringan tangan itu baik atau tidak? Tergantung ringan tangan yang mana. Kiasan berikutnya, tangan hampa atau tangan kosong. Hampa dan kosong artinya mirip, tapi hampa itu lebih dalam dan puitis. Contohnya kita bisa bilang, hatiku hampa saat tidak bersama kamu. Jadi, apa artinya tangan hampa atau tangan kosong? Artinya tidak mendapatkan apa-apa. Usaha yang sia-sia, tidak ada hasilnya. Contoh kalimatnya, mereka mengakhiri perjalanan itu dengan tangan kosong. Aku harus bertahan lebih lama lagi supaya tidak pulang dengan tangan hampa. Kiasan berikutnya, tangan kanan. Kita punya dua tangan, satu tangan kanan dan satu tangan kiri. Selain itu, kata tangan kanan juga bisa kita pakai sebagai kiasan yang berarti pembantu utama, pembantu yang paling penting. Contoh kalimatnya, dia pernah bekerja sebagai tangan kanan pendiri perusahaan terbesar di Jakarta. Kiasan selanjutnya, tangan terbuka, yang artinya suka menolong, suka membantu. Bisa juga berarti menerima dengan senang hati, dengan hati yang terbuka. Contoh kalimatnya, mereka menyambut kedatangan kami dengan tangan terbuka. Kiasan selanjutnya, tangan kotor. Kotor berarti tidak bersih. Contoh kegiatan yang bisa membuat tangan kita jadi kotor adalah membersihkan rumah dan berkebun. Kiasan tangan kotor ini maksudnya tangan yang kotor karena perbuatan jahat, perbuatan yang melanggar hukum.
Contoh kalimatnya, karena tangannya sudah kotor, dia tidak akan mau jujur soal masalah itu. Yuk kita dengarkan peribahasa yang mengandung kata tangan. Yang pertama, bertepuk sebelah tangan. Ketika bertepuk tangan, kita butuh 2 tangan. Tidak bisa hanya 1, hanya sebelah. Kalau hanya sebelah, kita tidak bisa membuat suara dengan menepuk tangan. Jadi, bertepuk sebelah tangan artinya cinta atau sayang yang tidak terbalaskan. Cinta, sayang yang hanya satu sisi saja. Kamu suka dia, tapi dia tidak suka kamu. Atau dia sayang kamu, tapi kamu tidak sayang dia. Bertepuk sebelah tangan. Peribahasa yang kedua, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Telapak tangan adalah bagian tangan yang ada di dalam. Bahasa Inggrisnya palm. Membalikan telapak tangan itu mudah, gampang. Jadi, tidak semudah membalikan telapak tangan berarti sesuatu yang sulit, yang tidak bisa dilakukan dengan mudah dan cepat, seperti membalikan telapak tangan. Contohnya, walaupun bertepuk sebelah tangan, melupakan kamu tidak semudah membalikan telapak tangan. Peribahasa berikutnya, lempar batu sembunyi tangan. Lempar adalah gerakan membuang, mendorong sesuatu sampai jauh. Batu adalah benda kecil yang keras. Jadi, melempar batu itu bukan perbuatan yang baik karena bisa berbahaya, bisa menyakiti orang lain. Sembunyi tangan. Sembunyi berarti menutupi, menyimpan tangan supaya tidak terlihat orang lain. Lempar batu sembunyi tangan berarti melakukan sesuatu yang tidak baik, lalu pura-pura tidak tahu, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Lempar batu sembunyi tangan. Contohnya, kirimkan contohmu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com atau langsung tulis di kolom komentar. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak hal baru, terutama kiasan, idiom, peribahasa tentang kata tangan. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.